Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, masuk Bu. Sudah masuk. Isi ya Bu. Iya Bu, duduk ya Bu. Ada apa ya Bu? Malam-malam di sini. Begini Bu, saya kan baru pertama kali nih Bu punya anak, misalnya melahirkan yang pertama kali ya. Jadi saya sekarang udah memasuki masa menyusui bayi saya. Jadi saya tuh agak ragu gitu Bu, takutnya saya ada kesalahan dalam menyusui bayi saya. Maklumlah Bu, baru pertama kali kan. Iya Bu. Kalau begitu, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kesalahan posisi saat ibu menyusui. Ibu bisa melihat di sini ya Bu. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit tanda-tanda bayi menghisap susu dalam posisi yang salah ya Bu. Pertama itu, jika ibu terlalu membungkuk pada saat menyusui, itu perlu ibu ketahui bahwa menyusui dengan posisi membungkuk sangat tidak disarankan karena menyebabkan tulang belakang bengkok dan membuat punggung menopang beban lebih besar ya Bu. Mungkin pada awalnya tidak akan terasa menyakitkan, tapi setelah beberapa menit baru ibu akan mulai menyadari bahwa posisi ini terasa cukup membuat pegal dan tidak nyaman. Terlebih lagi karena ibu mungkin mengubah posisi agar si kecil tidak terputus menyusu. Selain itu, posisi menyusui dengan jarak antara payudara dan mulut bayi yang terbilang tidak dekat ini justru bisa menyebabkan payudara ibu menjadi kendur ya Bu. Terus saat menyusui, posisi bayi juga harus sedekat mungkin dengan dada ibu. Alternatif lainnya, ibu bisa mendekatkan tubuh ke arah si kecil sehingga punggung dan pinggul tetap selaras. Terus yang kedua, menyusui hanya di satu payudara. Terus menyusui hanya dari satu payudara itu setiap kali menyusui bukan hanya menyebabkan payudara tidak sama besar, tetapi juga menyebabkan salah satu payudara mengendur. Payudara yang tidak pernah ibu gunakan untuk menyusui akan menjadi jauh lebih kecil dan kendur, sedangkan payudara lainnya menjadi lebih besar karena dipenuhi dengan ASI untuk menyusui si kecil. Terlebih lagi, jika ibu menyusui hanya dengan satu payudara secara terus-menerus tanpa pernah berganti payudara dengan posisi menyusui berbaring. Meskipun terasa nyaman, hal ini sangat dipercaya memicu payudara menjadi mudah kendur ya Bu. Terus ada yang ketiga, jika ibu menyusui sambil berdiri. Nah ini menyusui paling baik dilakukan dengan posisi duduk. Jika terpikir untuk menyusui sambil berdiri, hal itu adalah ide yang sangat buruk. Karena saat menyusui sambil berdiri itu akan tergoda untuk melakukan berbagai macam aktivitas lain yang menempatkan si kecil dalam bahaya. Posisi menyusui sambil berdiri juga akan menekan punggung, pinggul, dan kaki ibu. Terdapat resiko ya Bu. Resiko lain dari menyusui sambil berdiri ini, ibu bisa mengalami tekanan pada lengan karena ibu tidak selalu memiliki kesempatan untuk mendukung lengan dengan bantal. Biasanya ibu di rumah menggunakan apa Bu? Gendongan? Ibu sudah mempersiapkan apa? Maksudnya gendongan bayi? Ya Bu, pakai gendongan bayi dari kain. Jika ibu menggunakan gendongan bayi itu untuk membantu menyusui mungkin bisa digunakan, tetapi cara ini tidak akan menopang sepenuhnya berat badan bayi. Sebaiknya saat ibu duduk, sama seperti saat ibu menyusui dengan posisi bersandar ya Bu. Menyusui sambil berdiri juga menyebabkan terjadinya peregangan pada payudara. Setelah tidak lagi menyusui, peregangan ini menyebabkan payudara menjadi kendur. Terus ada yang keempat, menyusui sambil bersandar. Saat sedang menyusui, mungkin ibu akan secara refleks memilih untuk bersandar pada sandaran kursi atau ranjang. Tetapi tahukah bahwa menyusui sambil bersandar justru menyebabkan payudara kendur? Terus
Jika posisi bersandar membuat si kecil kesulitan untuk mencapai payudara ibu, sehingga hal ini berlebihan pada kulit, terutama area payudara ibu yang ditarik oleh bayi selama ia menyusui. Bukan hanya tidak baik bagi ibu, tetapi posisi ini juga menjadikan si kecil merasa kurang nyaman selama menyusui. Baiklah Bu, apakah ibu mengerti yang saya sampaikan? Ya Bu, saya mengerti apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, bagaimana dengan adanya larangan mudik pada saat pandemi COVID-19 ini, pemerintah ini? Ya Bu, semenjak adanya pandemi corona, saya sekeluarga nggak bisa mudik Bu, nggak bisa pulang kampung. Oh begitu ya Bu. Jadi di sini saya mau memberitahukan sedikit kepada ibu tentang larangan mudik. Larangan ini demi memutuskan COVID-19. Larangan mudik oleh pemerintah diharapkan lebih efektif mengurangi potensi penularan COVID. Upaya ini sekaligus sebagai penguatan dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasanya disebut PSBB di daerah sekitar. Secara resmi pemerintah telah melarang mudik untuk mencegah penyebaran virus corona sebelumnya. Jadi pemerintah telah menyetujui kebijakan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah kota dan kabupaten sebagai upaya memutuskan mata rantai penularan COVID-19 yang disebabkan virus corona. Jadi ibu dan sekeluarga tetap di rumah ya Bu. Jadi bisa memutuskan rantai penularan COVID-19. Ibu dan keluarga tetap di rumah saja ya Bu, demi keluarga ibu. Rajin-rajin berolahraga, minum air putih hangat yang banyak ya Bu. Makannya juga yang bergizi supaya daya tahan tubuh itu kuat. Oh, jadi begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama.